Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan manhaj salaf dan berdasarkan beberapa nasihat para asatidzah kepada ulun pribadi setelah kajian pertama, maka mungkin kita tidak fokus ke kitab ini, tapi ulun akan ambil faedah dari berbagai macam rujukan. Ulun ketika memilih kitab ini itu karena simple sebenarnya. Jadi langsung kemudian disampaikan oleh beliau, ini firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan para sahabat, kemudian faedah. Dan ulun ingin kemudian semuanya karena simpelnya itu akhirnya mudah untuk memahami. Tapi berdasarkan nasihat para asatidzah, antum ambil dari rujukan yang lain-lain juga sebagai mungkin penguat. Di antaranya mungkin hari ini ada faedah yang akan ulun ambil dari kitab mulia dengan manhaj salaf untuk menguatkan apa yang kita bahas malam ini. Perhatikan halaman 9 untuk yang bersamanya kitabnya. Qala Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya cara penulisan beliau pada kitab ini menyampaikan firman tanpa menyebutkan detail tafsirnya, menyebutkan sabda tanpa menyebutkan detail syarahnya. Hanya saja kemudian beliau akan berikan faedah yang difahami dari firman itu dan sabda itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka
Sebelum melanjutkan pada riwayat berikutnya, kita sebutkan terjemahan untuk ayat ini, surah At-Taubah ayat 100. Di antara dalil sebelum memahami apa itu as-salaf, ini di antara dalil yang mewajibkan kepada kita agar menghormati, mencintai, memuliakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin para sahabat yang hijrah bersama Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah, dan Ansar adalah para sahabat yang sudah menetap di Madinah. Kalau kemudian kita bahas siapa yang lebih utama dibandingkan siapa, maka Muhajirin lebih utama dibandingkan Ansar. Karena kita ketika membahas tentang keutamaan para sahabat, maka ada satu bahasan siapa yang lebih utama dibandingkan yang lain. Maka Abu Bakar As-Siddiq lebih utama, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini urutan keutamaan dan urutan kekhilafahan. Walaupun tentunya pada keutamaan ada khilaf antara Utsman dan Ali. Sebagian ulama lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman secara individu. Tapi jumhur para ulama tentunya mereka mengurutkan ini urutan kekhilafahan, ini urutan keutamaan individu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa yang lebih utama berikutnya? 6 sahabat sisanya di antara total 10 para sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian yang ikut perang Badar, yang ikut perang Uhud, Muhajir, Ansar, yang ikut Bai'atul Ridwan. Terus ada urutannya siapa yang lebih utama dibandingkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai sekarang. Siapapun orangnya yang mengikuti para sahabat dengan baik, ada persyaratan di sana, ada qaid di sana, ada ikatan di sana. Ketika siapapun di antara kita ingin mendapatkan keutamaan yang disebutkan di ujung ayat ini, harus memenuhi persyaratan tersebut, mengikuti para sahabat dengan baik. Artinya tidak keluar dari yang mereka katakan, yang mereka lakukan, yang mereka fatwakan. Di saat yang sama ini juga dalil bukan cuma keutamaan mereka, dalil bahwasanya para sahabat itu dalil. Perkataan para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat sabda Nabi Muhammad ketika menyebutkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Perhatikan domirnya untuk siapapun di antara antum yang belajar bahasa Arab. Kata Nabi Muhammad SAW, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, ajaranku, cara beragamaku, dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tamassaku biha. Nah, ini poinnya. Nabi Muhammad SAW tadinya menyebutkan 2 hal, sunnah beliau dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Berarti 2 hal dong. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW perintahkan untuk berpegang teguh dengan, itu Nabi Muhammad sebutkan berpegang teguhlah dengannya, bukan dengan keduanya. Para ulama membahas sampai domir. Kenapa Nabi Muhammad sebutkan hanya ha, tamassaku biha? Kan tadi 2 hal yang disebutkan sebelumnya. Harusnya bihima dong. Tamassaku bihima, berpegang teguhlah dengan keduanya. Harusnya kayak gitu.
Tapi kenapa Nabi Muhammad sebutkan tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Nabi Muhammad satukan berarti. Artinya sunnah para al-khulafar rasyidin, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in sudah diridhai. Makanya kita punya prinsip berkaitan dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, kita tidak menyelaminya. Ulang-ulang. Berkaitan dengan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat sampai level berperang antara Ali dan Muawiyah, Ali dengan Aisyah, kita tidak masuk menyelami perselisihan tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah Allah ridhoi semuanya. Mereka melakukannya berdasarkan ijtihad. Yang benar dapat 2 pahala. Pahala benarnya ijtihad dan pahala ijtihad. Yang salah dapat pahala ijtihad. Jadi tidak perlu kemudian masuk ke dalam perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah Allah ridhai. Karena kata Syekh bin Baz menyebutkan bahwasanya ketika Anda mulai masuk kepada perselisihan di antara mereka, sedikit banyak Anda akan berkurang hormat Anda kepada mereka. Mereka manusia, mereka punya salah. Radhiyallahu anhu ajma'in. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Diridhoi, dijanjikan surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Yang namanya menang, jaya, juara, itu kalau sudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Selama masih di dunia, masih di alam barzakh, belum. Karena ujian akan terjadi bahkan sampai sebelum itu. Ingat, amal kita memang terputus ketika kita meninggal, tapi ujian tidak terputus. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW untuk sebagian orang yang ketika di dunia mereka bisu, ketika di dunia mereka idiot, ketika di dunia mereka gila, ketika di dunia mereka hidup di masa fatrah, zaman kekosongan antara 2 nabi dan rasul, nggak ada nabi dan rasul. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi Muhammad, mereka ini nanti akan diberikan ujian terakhir. Allah akan perintahkan untuk mereka untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di dunia mereka punya alasan untuk tidak mengikuti syariat. 1, gila kok. Gimana akan belajar syariat lawang dia gila? 2, idiot. 3, dia tuli. Orang yang punya kekurangan dari panca indera, orang yang tuli itu paling tinggi level susahnya. Orang yang buta, banyak penghafal Al-Quran kan? Ya, karena ada bantuan Quran Braille itu, dan informasi bisa masuk. Tapi kalau orang tuli, informasi nggak masuk. Jadi di antara semua teman-teman yang difabel, differently able, mereka beda tapi mampu sebenarnya. Itu yang bisu dan tuli itu paling tinggi. Kenapa? Gak ada informasi masuk. Bahkan kalau betul-betul tidak diajarkan dari awal, mereka tidak tahu yang keluar dari tubuh mereka itu ada air seni, ada temannya. Gak tahu itu apa. Betapa banyak? Bukan banyak, pernah lah, tapi sering. Teman-teman kita kaum muslimin yang memiliki perbedaan seperti ini, mereka itu karena tidak tahu mereka sedang diapakan, padahal mereka sedang diperkosa. Ini sedang diapain saya? Mungkin tidak ada paksaan yang tapi praktek itu terjadi. Nggak tahu mereka ini apa, karena nggak ada informasi. Artinya orang-orang ini, belum sebutkan tadi dari sabda Nabi Muhammad,
komplain kepada Allah, saya di dunia hidup di masa fatra, nggak ada nabi, nggak ada rasul. Saya idiot. Anak kecil melempari kami dengan kotoran, kami nggak bisa balas. Lawang idiot, nggak paham. Yang satu gila, yang satu tuli. Gimana mau mendengarkan firman dan sabda? Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke nerakaku. Ini ujian. Perintah ujian. Kata Nabi Muhammad, jika mereka mentaati Allah, niscaya mereka akan selamat. Karena itu hanya ujian. Betul, Anda ketika di dunia punya alasan hingga Anda kemudian tidak ikut syariat. Tapi sekarang yang merintahkan langsung Tuhan. Taat atau enggak sekarang? Jadi sampai saat itu pun ujian berlaku. Lah kita ketika di alam barzah bukannya ditanya, ujian itu. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Ujian tetap berjalan. Betul, amal kita stop. Kecuali mungkin beberapa amal yang pernah Allah sebutkan juga di khutbah, yang akan selalu bergulir pahalanya untuk orang yang meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat di sini. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yang punya kitabnya bawa pulpen, bawa pensil. Jadi tahu apa yang harus dia harokati dari yang ulun baca. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pian kalau perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak yang mengeluarkan, yang meriwayatkan 6 orang sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Hurairah. Ini 6 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian baca hadis ini, hadis itu mesti nama mereka lah yang paling banyak berseliweran yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Pada masaku ini, abadku ini, qarn. Yaitu siapa? Beliau dan para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudahnya, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudahnya, tabi'ut tabi'in. Setelah itu akan datang suatu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ini diantara makna istilah atau kinayah yang Nabi Muhammad SAW sebutkan bahwasanya di akhir zaman begitu banyak pendusta, begitu banyak orang yang berkhianat, tapi mereka kuatkan dustanya dan khianatnya dengan sumpah. Orang kalau bersumpah itu pasti untuk menguatkan kata yang dia sebutkan. Demi Allah. Padahal yang dia sebutkan dusta. Padahal yang dia sebutkan adalah kebohongan. Dan kita sedang mengalami atau sedang di zaman itu ya. Fokusnya pada potongan pertama. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, zamanku, aku dan para sahabat. Kemudian yang berikutnya tabi'i, kemudian yang berikutnya tabi'ut tabi'in. Makanya kalau misalnya kita membahas tentang siapa salaf itu, tapi dilihat dari generasi yang terbaik, ya 3 ini. Tapi apakah kemudian salaf itu dibatasi dengan generasi ini? Tidak. Ulang-ulang. Makanya jika ada istilah salaf, itu identik dengan 3 generasi terbaik umat ini. Tapi kesesatan di zamannya juga ada. Di zaman tabi'in sudah ada, di zaman tabi'ut tabi'in apalagi. Makanya para ulama ketika menyebutkan salaf itu mesti ada embel-embel
salafus saleh. Orang-orang yang terdahulu, generasi yang terbaik, yang saleh. Karena yang sesat pun hidup di zaman mereka. Nggak bisa kita ngomong salaf doang. Harus ada embel-embel salafus saleh. Orang-orang yang terdahulu, generasi terbaik umat ini, 3 generasi paling utama umat ini, Nabi Muhammad dan para sahabat, tabi'ut tabi'in yang saleh, bukan yang taleh atau yang menyimpang. Khususnya di generasi tabi'ut tabi'in, di mana penyimpangan sudah mulai banyak muncul. Di zaman tabi'ut tabi'in, di zaman tabi'in pun sudah ada tentunya. Kita tahu ya, cikal bakal ingkarus sunnah di zaman tabi'in itu sudah ada. Sahabat pun masih hidup. Benih satu kelompok yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW sekarang itu di zaman tabi'in sudah ada. Ketika seorang sahabat ingin berceramah, kemudian seorang mengatakan la tuhadditsuna illa bil Qur'an. Jangan engkau ceritakan Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Jangan engkau ceritakan kepada kami, jangan engkau sampaikan kepada kami kecuali Al-Quran. Artinya jangan engkau sampaikan kepada kami hadis, enggak usah. Itu sudah ada di zaman tabi'in. Sahabat masih hidup. Karena ini terjadi kepada seorang sahabat. Nabi sudah enggak ada waktu itu tentunya. Jadi benihnya sudah ada orang yang ingin mengingkari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya beliau tantang orang ini. Jika kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari dalam Al-Quran, berarti kan orang ini pengennya Quran aja nih. Enggak mau hadis, Quran aja. Kalau kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari dalam Al-Quran, apakah kamu temukan penyebutan jumlah rakaat zuhur itu 4, asar itu 4, maghrib itu 3, dan di 2 rakaat pertama maghrib dibaca dengan nyaring? Diam dia, karena di Quran nggak ada. Dalam Al-Quran tidak ada jumlah rakaat. Anda inginnya Al-Quran saja, sini datangkan dalilnya, mana? Terdiam dia ditimpali lagi oleh sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kalau kamu dan teman-temanmu, beliau nantangin, karena kalau kamu sendiri nggak akan mampu, kamu sama teman-temanmu semuanya. Kami perintahkan untuk mencari dalam Al-Quran, apakah kamu akan temukan penyebutan tawaf 7 kali putaran? Enggak ada. Perintah tawaf ada, falyattawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka, para jamaah haji atau juga yang umrah, hendaklah mereka tawaf di rumah Allah yang tua, maksudnya Ka'bah al-Musyarrafah. Tapi 7 kalinya enggak ada di Quran. Mana? Kalau pengennya Quran aja. Kemudian beliau bersabda, "Ai kaum khudhu anna." Hai kaum semuanya, ambillah dari kami. Belajar Islam itu dari kami. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa innakum in lam taf'alu la tadhillunna. Karena sesungguhnya jika kalian tidak melakukan menuntut agama Islam, belajar Islam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalian pasti sesat, pasti. Itulah kenapa kemudian kita harus memahami agama ini dengan pemahaman mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Karena kalau misalnya disebutkan salaf, memang kalau dikerucutkan itu identik dengan para sahabat. Ketika dilebarkan, baru kemudian ya generasi berikutnya semuanya biihsan, yang mengikuti kebaikan sahabat. Tidak keluar dari apa yang kemudian mereka yakni katakan, lakukan, fatwakan. Radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, wa 'ani Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma yulquna atau ma yalqawna min al-hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Dari Az-Zubair bin Adi
rahimahullah, seorang tabi'in sepertinya, berkata, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Fashakauna ilaihi ma yalqauna minal hajjaj, dan kami mengeluhkan kepadanya tentang apa yang mereka dapatkan dari kelaliman al-hajjaj, seorang khalifah yang lalim, jahat, membunuhi para ulama, dosanya luar biasa, membunuhi para ulama. Tapi di sisi yang lain, antum sekarang semuanya bisa membedakan huruf hijaiyah. Ini ro, ini zai, ini ha, jim, kho, ini dal, ini zal, ini to, ini dho. Yang ngasih titik Hajjaj bin Yusuf. Jadi dia khalifah yang lalim, dosanya luar biasa, tapi jasanya sampai sekarang mungkin pahalanya. Karena dahulu tidak ada pembeda. Di zaman berikutnya lah kemudian ketika orang-orang ajam seperti kita, orang-orang non-Arab seperti kita, mungkin sebagian ada yang Arab, belum pukul rata, yang non-Arab seperti kita kemudian kala itu masuk Islam, belajar Islam, maka harus dibedakan. Ini ba, ini ta, ini tha, harus dengan titik. Hajjaj bin Yusuf. Faqal, kemudian Anas bin Malik berkata, isbiru, bersabarlah. Lihat, ulama dibunuhin loh, bersabarlah, disuruh sabar. Ulun juga pekan lalu kan menyampaikan, tugas kita menunaikan kewajiban kita. Addu ilaihim haqqahum was'alullaha alladzi lakum. Nasihat Nabi Muhammad terhadap pemimpin yang zalim, siapapun mereka. Siapapun mereka, termasuk mungkin misalnya Anda mengibaratkan itu untuk Indonesia, Anda terzalimi mungkin sekarang. Walaupun kezalimannya tidak sampai kita dipukul punggung dan dirampas harta, bentuk yang lain, susah ekonomi. Ulun itu ya, keluhan yang masuk ke ulun itu bukan cuma orang bertanya tentang agama. Yang listriknya pengen diputus, ngubunginya ustad. Yang PDAM-nya mau diputus, ngubunginnya ustad. Yang anaknya mau beli susu, ngubunginnya ustad. Yang ibunya sakit pengen beli obat, ngubunginnya ustad. Yang mau bunuh diri, WhatsApp ustad. Yang mau bunuh anaknya, WhatsApp ustad. Jadi kalau pertanyaan antum belum terjawab 1-2 hari, sabar dikit. Kenapa? Ustadznya pusing. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersabarlah. Memang kita sedang susah, tapi jadikan ini bahan introspeksi ya. Ya. Bahwasanya musibah, cobaan tidak terjadi kecuali karena memang ulah tangan-tangan kita sendiri. Anda ingin mendapatkan pemimpin yang baik, yuk kita jadi orang yang baik. Bagaimana kondisi kalian, yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian, seperti itulah kalian akan diberikan pemimpin. Kalian baik ya baik, para sahabat baik, pemimpinnya Nabi. Para tabi'in baik, pemimpinnya para sahabat. Kita buruk ya pemimpinnya, ya seperti itu. Bersabarlah, bayangin menghadapi pemimpin yang zalim, sabar aja. Kata Nabi Muhammad, tunaikan kewajiban kalian, yaitu mentaati selama dalam ketaatan kepada Allah, dan minta hak kalian kepada Allah, bukan kepada pemimpin. Bersandar pada manusia itu bikin kecewa, pasti. Camkan ini, bersandar pada manusia mengecewakan. Tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana selama ini bacaan kita Allahus Samad? Tidak pernah kita akan kecewa. Tunaikan saja kewajiban kalian, mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Termasuk diantaranya, ya Allah susah nih ekonomi nih. Minta kepada Allah. Tapi lakukan sebab-sebabnya, jalankan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan.
agar kemudian doa kita punya sebab untuk diijabahi. Kitanya taat. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada tentunya sebagian perempuan gitu ya, luar biasa. Karena di masa susah suaminya hanya memberikan 50.000 cukup untuk sebulan. Luar biasa. 50.000, anaknya 2, cukup untuk sebulan. Bingung suaminya. Kayak apa? Ding ikam menatani 50.000 kawan kita berempat sekeluarga. Ulun mencuntan ya. Totonya dia nyuri ya. Sorry ya, Anda kira serius ya? Itu jokes barusan. Biar pian gak ngantuk aja. 50.000 berempat cukup kesan sebulan. Mencuntan ulun jarmu jadi maling sekalinya bininya. Jangan diikuti ya ibu-ibu. Hanya jokes ya. Kemudian kata beliau, fa innahu la yati 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Maka sesungguhnya tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya buruk atau lebih buruk dibandingkan sebelumnya, hingga kalian menjumpai Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Makin kesini tuh makin buruk. Makanya kita harus mempersiapkan diri, khususnya para ayah dan ibu. Makin kesini makin buruk, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Akan tapi bukan berarti kebaikan itu hilang. No, ada kebaikan, orang-orang baik ada. Makanya ada al-ghuraba, orang-orang yang tetap baik, tetap taat ketika begitu banyak keburukan yakni tersebar. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar itu dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Oh, 2 menit lagi. Oke, siap. Kita masuk ke riwayat yang terakhir. Jadi habis adzan nanti kita ambil faedahnya. Jadi ini semuanya adalah ayat dan juga hadis yang memahamkan kepada kita siapa mereka itu, yakni salaf. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sebuah athar, barang siapa di antara kalian ingin mengikuti satu generasi, menjadikan satu generasi sebagai panutan, maka jadikanlah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, salahnya, paling lurus petunjuknya, paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenali keutamaan mereka, ikuti mereka pada jejak mereka, karena sesungguhnya mereka berjalan di atas petunjuk yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Adzan. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Berikut definisi secara bahasa dan istilah untuk salaf, setelah tentunya beberapa riwayat yang kita sebutkan tadi. Faedah dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf halaman 14 dan selanjutnya. Salaf berasal dari kata salafa yaslufu salafan, yang artinya adalah telah lalu. Kata salaf juga bermakna seseorang yang telah mendahului dalam ilmu, iman, keutamaan dan kebaikan. Ini secara bahasa. Jadi kata salaf adalah seseorang yang telah mendahului semua kita atau yang lebih dulu daripada kita.
memiliki keutamaan mereka dalam ilmu, iman, keutamaan dan juga kebaikan. Imam Ibn Manzur rahimahullah mengatakan, salaf juga berarti orang yang mendahului Anda, siapapun mereka. Bahkan ayah kita, kakek kita mungkin yang meninggal lebih dulu, salaf untuk kita secara bahasa. Baik dari bapak maupun orang-orang terdekat atau kerabat yang lebih tua umurnya dan tentunya lebih utama. Karena itu generasi pertama dari umat ini dari kalangan para tabi'in disebut sebagai as-salafus salih. Itulah embel-embel yang tadi ulun sebutkan. Dilihat dari sisi zaman, ulun akan sebutkan definisi setelah ini. Sedangkan definisi salaf secara istilah, kata beliau hafizullah taala, adalah salaf adalah sifat yang khusus dimutlakkan kepada para sahabat. Jadi ini yang memang para ulama ketika disebutkan salaf itu mengerucut kepada para sahabat saja. Yang berikutnya mesti mengikuti sahabat. Makanya ketika disebutkan salaf itu Nabi Muhammad dan para sahabat maksudnya. Tapi kalau kemudian ulangi di mukaddimah tadi, dilihat dari sisi generasi, maka 3 generasi pertama umat ini adalah tentunya yang terbaik. Tapi di zaman mereka pun ada keburukan, ada penyimpangan. Di zaman Umar bin Khattab ada yang ngaku jadi nabi kan? Tadi contoh di zaman sahabat masih ada, tabiin murid-muridnya banyak tentunya, cikal bakal ingkar sunnah sudah ada. Dan selanjutnya, makanya kemudian para ulama menyematkan kata saleh di belakang kata salaf. Agar kemudian yang dimaksudkan dengannya adalah hanya orang-orang yang terdahulu yang saleh, yang menjadi kemudian acuan patokan cara kita memahami agama ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika disebutkan salaf, makna yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf ini, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka sampai kapanpun, sampai sebelum zaman kita. Orang yang baru meninggal 100-200 tahun yang lalu, ya salaf as-salih untuk kita selama mereka mengikuti paham para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian kata beliau di sini menyebutkan, sedangkan definisi salaf menurut zaman, lalu akan tutup dengan poin ini baru kemudian mengambil faedah kembali ke kitab. Adapun dari sisi zaman, ketika salaf digunakan untuk menunjukkan kepada sebaik-baik kurun atau masa dan yang lebih patut dicontoh dan diikuti, yaitu 3 kurun atau masa yang pertama dalam Islam yang diutamakan, yang disaksikan dan disifati dengan kebaikan melalui lisan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pembatasan secara waktu 3 generasi pertama tidaklah mutlak, karena kita mengetahui bahwa beberapa sekte bid'ah dan sesat telah muncul pada masa-masa tersebut. Bahkan sahabat masih ada pun sudah ada kesesatan. Karena itulah keberadaan seorang pada masa itu 3 generasi yang diutamakan, al-qurun al-mufaddalah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidaklah cukup menghukumi bahwa dirinya berada di atas manhaj salaf. Ada yang menyimpang di zaman sahabat, ada yang menyimpang di zaman tabi'in, ada yang menyimpang di zaman tabi'ut tabi'in. Selama dia tidak mengikuti sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bisa dikatakan salaf. Harus mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itulah para ulama memberikan batasan istilah dengan as-salaf as-salih, pendahulu yang saleh. Karena di zamannya, di masing-masing zamannya, kesesatan dan penyimpangan pun ada. Maka harus kemudian dikunci dengan as-salafus salih. Ada kata salehnya di belakang kata salaf. Nah, kemudian berkaitan dengan istilah salafi atau salafiyun atau salafiyin, itu nisbah.
penisbatan, penyandaran diri. Kayak Al-Ustaz Al-Fadil Ahmad Zainuddin, ujung namanya Al-Banjari, nisbah, penisbatan, penyandaran diri. Beliau orang Banjarmasin. Berkali-kali beliau menyampaikan kenapa ada embel-embel itu, karena ada di Salatiga ustadz kita juga namanya persis Ahmad Zainuddin. Makanya beliau kemudian berikan embel-embel Al-Banjari di belakang nama beliau biar jelas. Ini orang Jawa Tengah, ini orang Banjar. Al-Kandangi atau Al-Kandangani bisa gitu ya. Al-Semaranji, orang Semarang misalnya. Jadi iya itu ya nisbah, penisbatan diri. Salafi itu berarti penisbatan kepada salafus saleh. Harus difahami istilah ini. Salafi itu satu orang, penisbatan diri kepada salafus saleh. Salafiyun itu orang-orang yang menisbatkan diri dia kepada salafus saleh. Berat memang. Tapi ini sebuah kemuliaan. Kata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ada konsekuensi ketika ini ada atau disematkan kepada diri seseorang. Banyak para ulama yang kontemporer bahkan menyematkan kata as-salafi, al-athari di belakang nama mereka. Berat, tapi konsekuensinya berat. Tapi ini sebuah kebanggaan. Kita menisbatkan diri kepada generasi terbaik umat ini, Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi siapapun Anda, di bawah naungan ormas apapun Anda, cara beragama Anda ngikut Nabi dan para sahabat, Anda mau tidak mau salafi. Dia bukan ormas, dia bukan sekte, dia penisbatan. Fahami kata ini. Kalau yang belajar alhamdulillah sudah paham. Yang biasanya hanya nyinyir dia nggak paham. Ini penisbatan diri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi siapapun Anda atau di bawah ormas apapun Anda bernaung, misalnya Anda ikut ormas tanpa membahas tentang ormasnya, bicara beragama Anda sesuai dengan Nabi Muhammad dengan pemahaman para sahabat, Anda salafi. Cara beragama Anda mengikuti generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kemudian boleh Ustaz di belakang nama saya belikan atau saya sematkan Muhammad bin Fulan as-Salafi, Muhammad bin Fulan al-Athari? Boleh, tapi ingat konsekuensinya, berat. Jangan sampai ujung nama Anda itu, ujung akun Anda itu, tapi yang Anda tonton macam-macam. Yang Anda like macam-macam. Di akun-akun gosip Anda ikut komen. Apaan? Nggak usah. Konsekuensinya ini sebuah kebanggaan, tapi datang dengan konsekuensi. Jadi nggak gampangan menisbahkan diri kepada salaf. Cuman kalau misalnya ditanya, Anda harus punya jawaban ini. Ya, Anda serangkan ini. Antum salafiyah? Insya Allah iya. Anda pun demikian kan? Kalau Anda ikut Nabi Muhammad dalam cara beragama, maka Anda salafi, mau atau tidak. Bahwa saya Muhammadiyah itu ormas, bahwa saya NU itu ormas, bukan cara beragama. Karena ada saja ikhwah masih yang baru hijrah pastinya, dia bertanya apa bedanya Muhammadiyah dan salafi. Ulun jawab, Muhammadiyah itu ormas, salafi itu adalah penisbatan diri kepada generasi terbaik umat ini. Cara beragama dia dinisbahkan kepada Nabi Muhammad beda jauh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masuk kepada faedah. Kata beliau, yang pertama al-ula bayanul murad bis salafi wa annahumul qurunul mufaddalah al-ula. Dalam ayat dan juga hadis dan juga athar yang kita sebutkan, athar itu identik dengan perkataan sahabat. Athar secara umum maknanya juga bisa hadis, athar. Tapi kalau kemudian dikhususkan maka ia identik kepada perkataan para sahabat atau perbuatan para sahabat, athar. Makanya tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud, wattabi'uhum fi atharihim.
Asal maknanya athar tentunya jejak ya. Tapi jika itu dibahas dalam ilmu hadis, maka identik dengan perkataan dan perbuatan para sahabat. Dalam hadis ini kita dapatkan beberapa permasalahan, faedah lebih tepatnya. Keterangan tentang maksud atau apa yang dimaksudkan dengan apa itu as-salaf. Dan bahwasanya yang dimaksudkan dengan as-salaf adalah mereka adalah orang-orang yang hidup atau orang-orang terbaik, al-qurun al-mufaddalah, masa atau generasi terbaik al-ula, yang pertama, 3 generasi pertama umat ini. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau kemudian kita mengikuti sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Yazid, maka memang ketika disebutkan as-salaf itu adalah sahabat radhiyallahu anhu. Karena yang berikutnya mesti mengikuti sahabat. Jadi ujungnya adalah sahabat. 2. Anna sahabata khairun nas wa hum salaful ummah fi abwabil khair. Faedah yang kedua yang bisa kita dapatkan dari ayat dan juga beberapa riwayat setelahnya adalah bahwasanya para sahabat sebaik-baik manusia. Bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik manusia. Apalagi tadi kemudian Ibnu Mas'ud mensifati bagaimana para sahabat. Orang yang paling dalam ilmu, orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, jarang salahnya, paling baik kondisinya. Lawang hidup sama Nabi Muhammad gimana? Bahwasanya para sahabat sebaik-baik manusia. Makanya kita punya prinsip ya, di antara begitu banyak prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada khusus tentang membahas bagaimana prinsip kita terhadap para sahabat. Karena itu adalah agama. Kita harus mencintai lisan kita, hati kita. Lisan kita harus selamat dari mencaci maki, hati kita harus selamat dari membenci para sahabat radhiyallahu anhum. Itu prinsip agama. Mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka adalah prinsip agama. Wahum salaful ummah fi abwabil khair, dan mereka adalah salaf umat ini, orang terdahulu untuk umat ini, yang memiliki keutamaan umat ini dalam semua pintu-pintu kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali mesti sahabat yang paling dulu yang melakukannya. Tidak ada yang terlewat oleh mereka. 3. Anna khairiyatas sahabah ammatun fi kulli abwabid din. Bahwasanya kebaikan para sahabat itu umum pada semua bab atau pintu-pintu agama. Itu kita lihat dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau sifati tentang kebaikan mereka semuanya. Hati terbaik, ilmu terdalam, jarang salah, kondisi terbaik, hidup sama Rasulullah. Satu generasi yang Allah pilih. Mereka nggak sekonyong-konyong dihidupkan, no, mereka pilihan. Dihidupkan untuk menemani nabinya Muhammad SAW. Layaknya seorang pemimpin punya menteri. Nah, itulah para sahabat. Tugas kita mengenali keutamaan mereka. Makanya ada bahasan-bahasan, yakni kajian-kajian tentang sahabat. Ustadz kita pun melakukannya, yang rutin gitu ya. Di antaranya Ustadz Firanda saya lihat sudah banyak sahabat yang beliau bahas, satu pengajian satu sahabat. Karena kita harus mengenali mereka. Kenali mereka. Kalau ingin mencintai, ingin menghormati, harus kenal. Dan kebaikan mereka di semua bab agama atau pintu agama. Yang keempat, annal khairiyyata taqillu bimururiz zaman. Faedah yang bisa kita ambil dari beberapa riwayat yang kita sebutkan sebelumnya adalah bahwasanya kebaikan itu berkurang bimururiz zaman, dengan berlalunya masa dan zaman. Berkurang terus, makin buruk terus. Kita harus mempersiapkan diri. Gimana 5 tahun mendatang? Kalau kita membahas kita masih hidup ya. Gimana kemudian 10 tahun mendatang? Yang punya anak sekarang bahkan seperti ulun misalnya. Anak pertama ulun sudah 17 tahun. Ya. Belum kemudian yang kedua, ketiga. Bagaimana nanti di masa mereka begitu tumbuh? Perbedaan yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita para orang tua yang harus siap untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik, menjadi orang-orang yang tersisa yang baik di antara begitu banyak keburukan. Siapa? Ya kita. Kalau nggak kita siapa lagi sebagai orang tua?
Makanya antum, khususnya yang belum menikah, banyak ya, mendidik anak itu sejak memilih istri. Mendidik anak itu sejak memilih istri. Ya. Yang sudah menikah pasti tahu, tak taunya memang ketika Nabi Muhammad memberikan penekanan pada agama, itulah yang paling berharga dari istri. Kata Nabi Muhammad, tunkahul mar'ah li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. Limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. Karena ulun terbalik tadi, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Pilihlah agamanya, walaupun mungkin gak terlalu cantik amat. Pilihlah agamanya, walaupun mungkin yang bukan anak orang kaya. Lawang dia cuman anak, yang kaya kan bapaknya. Pilihlah kemudian agamanya, walaupun dia nasabnya orang biasa lah, bukan nasab yang anak turunan yakni Ahlul Bait, dia bukan ras Arab misalnya, yang biasa ajam. Ya kayak kita ginilah, orang Melayu lah, orang Melayu. Suka lari. Itu bahasa Jawa. Melayu. Pilihlah agamanya, niscaya tanganmu akan ringan. Maksudnya apa? Kamu bahagia. Anda akan bekerja, Anda akan sering keluar rumah. Kalau istri Anda tidak paham akan agama, repot. Masa semuanya akan dikursuskan, dileskan, diprivatkan? No, istri kita harus paham. Jadi memilih istri itu sejak, mendidik anak itu sejak memilih istri. Tapi tentunya ketika memilih istri dengan mungkin pendidikan yang bagus, agama yang bagus, sesuaikan level Anda agar Anda sekufu. Wah, kufu master. Itu kungfu ya. Harus kufu, setara. Wallahu a'lam bishawab. Anda ingin mendapatkan tuan putri, ya andanya harus jadi pangeran. Begitu juga sebaliknya. Karena pangeran naksir kepada rakyat jelata itu hanya dongeng. Begitu juga sebaliknya. Hanya dongeng, Cinderella dan teman-teman. Harus kufu. Agama paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Karena kecantikan luntur. Kecantikan luntur. Ya sekuat-kuatnya wanita kemudian mereka merawat tubuhnya 50, kendor juga. Kendor nggak bisa. Kalau nggak kemudian suntik botok sana sini yang mengencangkan kulit itu loh. Suntik kencang, suntik kencang, saking kencangnya ngalih beban dia, karena kencang banget ya. Kan ada kayak gitu ya, ada kayak gitu. Mereka sendiri nyesel ketika mereka operasi untuk kemudian facelift, pengencangan wajah. Kenapa? Akhirnya jadi susah untuk tertawa. Kenapa? Kencang banget. Ada jokes yang lucu, yang lain pada ngakak, wah guling-guling dia, nggak bisa operasi. Apa serunya gitu ya? Ini lucu benar nyawa, kenapa tekuring jajar? Unda kada kawat tertawa. Luntur lah semuanya. Apalagi sudah kemudian hampir 60. Wah, itu bagian sininya bisa ditarik, cetar. Tapi agamanya, itu kalau bisa dengan menggunakan istilah lebay sedikit, abadi ya. Ya. Sampai kapan Anda akan mencintainya, karena dia agamanya luar biasa. Agama. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga dengan laki-laki ya seperti itu. Mungkin yakni calon suami Anda para akhwat nggak kayak opa-opa amat ya. Standarnya disusah. Ngerecokin aja emang BTS nih ya. Iya. Handaknya tuh laki, wah mulus, putih. Sipit, sipit ulun sipit pang lah. Yang terakhir, anal intima'a lis salafi intima'un li khairil qurun wa intima'un lil haq. Bahwasanya menyandarkan diri kepada as-salaf
adalah penyandaran kepada sebaik-baik generasi dan penyandaran yang benar. Jadi Anda nggak perlu malu. Nyawa salafi kah? Iya, alhamdulillah. Nggak perlu malu. Karena Anda sedang menyandarkan diri Anda kepada generasi terbaik umat ini. Dan itu kebenaran. Nggak perlu malu. Bismillah. Tapi tentunya buktikan dengan amal ya. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan di WhatsApp? Afwan mau bertanya. Ya, saya maafkan. Karena dia minta maaf, ya saya maafkan. Apa nama buku dan karyanya dari buku yang digunakan untuk kajian tematik seputar manhaj atau tema apa itu salaf? Banyak rujukan. Setidaknya yang ada yang ulun persiapkan sekarang 4 sampai 5 mungkin. Ya, tapi semuanya tentang akidah. Ada karangan Syekh Al-Aql, ada karangan yang kita baca sekarang punya Ustaz Yazid juga ulun baca, kemudian Syekh Al-Hamad misalnya. Semuanya tentang akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang ngarang begitu banyak. Jadi ulun cuplik sedikit-sedikit untuk menguatkan bahasan yang kita sebutkan. Ini nanti yang bertanya insyaallah akan saya kirim PDF-nya insyaallah. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu amin ya rabbal alamin. Kenapa kemudian kita tidak munculkan kitabnya? Karena akan banyak rujukan dari yang lain. Jadi enggak khusus dari sini saja. Karena bahkan ulun berpikir ada kemungkinan kalau misalnya ada yang lebih simple lagi, mungkin kita ganti kitabnya, tapi enggak apa-apa. Anda memilikinya lebih dulu. Ulun pribadi untuk kitab ini belum bahas sampai selesai, belum bahas sampai 96 poin belum. Di Rifkon aja bahas paling 7 pertemuan, 7 poin dari sini. Jadi sangat sedikit. Saya ingin ya ini bisa selesai ya. Mudah-mudahan kita memiliki umur panjang ya hingga kemudian bisa selesai. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.